Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @tanyademit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Para Pekerja Malam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan kini membasahi jalan, disertai kabut tipis yang membuat jarak pandang terbatas. Motorku berjalan di jalanan yang licin, serta turunan yang tajam, dan meliuk-liuk menuju kota Bandung. Di sana aku akan bertemu dengan ketiga temanku yang aku kenal dari pabrik tempatku bekerja. Di sebuah kafe di Buah Batu, ketiga temanku rupanya sudah datang. Mereka yang menjadi sahabatku karena kita pernah di dalam satu tempat kerja yang sama. Di shift yang sama, bahkan kita mengalami kejadian yang mengerikan yang sama, yang tidak kita lupakan hingga sekarang. Aku datang dengan kondisi basah. Mereka menyambutku dan menanyakan kabar setelah beberapa tahun kita berpisah satu sama lain. Kita saling bertukar pengalaman, saling membicarakan tentang keluarga, membicarakan tentang masa depan. Hingga salah satu dari kita tiba-tiba berkata, "Edi, kamu tahu nggak kalau pabrik itu akhirnya bangkrut ya?" Kata Dedi dengan nada yang serius. "Kemarin waktu kerja melewati pabrik itu, aku lihat pabrik itu sepi, bahkan lebih tepatnya sudah tidak berpenghuni, kayak yang kosong gitu. Mungkin gara-gara pandemi jadi banyak di PHK hingga akhirnya bangkrut," kataku dengan sedikit bercanda. "Atau mungkin gara-gara tumbal tahunannya tidak terpenuhi tahun ini akibat WFH," sambung Iman, salah satu temanku yang lain dengan nada yang pelan. "His," kataku sambil mengangkat tanganku ke arah mulut. "Lah bener kan? Terakhir kan waktu kita kerja di sana, kita berempat yang akan jadi korban. Jadi wajar kan pabrik itu bangkrut akhirnya," kata Iman kembali menambahkan dengan nada yang sedikit agak keras. Akhirnya kami pun bercerita tentang pabrik, bercerita tentang angkernya pabrik tempat kita bekerja, dan ini juga yang menginspirasiku untuk bercerita. Di sana juga aku akan bercerita bagaimana kita bisa selamat, meskipun akhirnya kita semua dikeluarkan dari sana. Sebelum memulai cerita, aku akan mengingatkan bahwa cerita ini akan panjang dan aku akan bercerita dari awal hingga akhir. Beberapa tahun yang lalu di ruang tunggu HRD, aku duduk di kursi yang panjang bersama dua orang lainnya di dalam satu ruangan 3x3 meter, menunggu untuk dipanggil ke ruangan HRD. Sedangkan satu orang lagi kembali keluar dari ruangan itu dan duduk kembali di tempat yang disediakan. "Gimana interviewnya?" kataku mencoba mengorek informasi kepada orang di sebelahku yang baru keluar dari ruangan itu. "Disuruh nunggu lagi, jadi belum tahu keterima atau enggak," jawabnya dengan cemas. "Dik dik," akhirnya sebuah suara memanggilku dari ruangan itu. Aku berdiri dan melangkah ke ruangan itu. Di sana hanya ada satu meja dan dua kursi, serta ada lemari kecil yang penuh berkas di sudut ruangan, serta jam dinding tua dengan logo perusahaan yang menggantung di dinding. "Perkenalkan, nama saya Indah. Saya adalah HRD di sini. Ini adalah interview terakhir yang bisa memutuskan Anda bisa bergabung di sini atau tidak," kata wanita yang di depanku itu. Wanita itu kemudian bertanya tentang latar belakangku, motivasiku bekerja, hingga keahlianku. Aku pun dengan sigap menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan dengan penuh antusias, berharap jawaban yang aku utarakan bisa membuatku diterima oleh perusahaan ini. Menarik Pak, namun apabila diterima, apakah Bapak sanggup untuk kerja di shift malam?" "Sanggup Bu," jawabku dengan tegas. Wanita itu kemudian menulis beberapa catatan dalam CV yang aku berikan kepadanya. Kemudian dia memintaku untuk menunggu kembali di ruang tunggu. Aku pun mengangguk dan kembali keluar ke ruang tunggu bersama yang lainnya. Interview pun selesai.
kita yang sedang menunggu di ruangan akhirnya dipanggil kembali untuk masuk. Di sana, Indah selaku HRD langsung menyodorkan kertas yang harus kita tanda tangani. Selamat, kalian lulus dan bisa mulai bekerja setelah kalian menandatangani surat kontrak ini. Jujur, aku benar-benar senang. Aku yang baru lulus kini bisa mulai bekerja, mulai menabung untuk masa depan dengan uangku sendiri. Rasa haru dan bangga aku rasakan ketika aku menandatangani kontrak tersebut. Begitupun dengan ketiga orang yang ada di sebelahku pada saat itu. Tempatku bekerja adalah sebuah pabrik yang cukup besar di pinggiran kota yang memproduksi kain untuk impor. Ada total 2 gedung utama di kiri dan kanan. Untuk gedung sebelah kiri itu digunakan untuk ruang produksi dan di sebelah kanan digunakan untuk gudang. Sedangkan untuk lantai 2 gudang itu digunakan untuk para staf dan pimpinan perusahaan. Ruangan itu juga terdapat kaca-kaca besar yang mengarah ke gudang atau mengarah ke gedung sebelah kiri, sehingga para staf dan owner bisa langsung melihat aktivitas di pabrik dari atas. Di belakang pabrik itu terdapat taman dan musola kecil untuk beribadah. Tidak lupa ada berbagai pepohonan yang ada di sisi taman tersebut. Dan di ujungnya terdapat pohon pisang yang masih berbentuk tunas sebanyak 3 buah. Indah pun menjelaskan job desk kepadaku dan kepada 3 orang lainnya sewaktu berkeliling. Job desknya sebenarnya sederhana, hanya memastikan mesin berjalan sebagaimana mestinya karena mesin itu akan bekerja selama 24 jam penuh, sehingga perlu diawasi oleh kami berempat. Dia juga menjelaskan beberapa peraturan-peraturan yang ada di pabrik ini dan wajib hukumnya untuk mematuhi segala peraturan di pabrik ini, terutama bagi kami karyawan baru yang tidak tahu tentang aturan-aturan yang ada, sehingga kita bisa taat dan bekerja tanpa adanya masalah. Indah pun mulai mendekati sebuah tulisan yang menempel di dinding pabrik, tepat di bawah mesin absen para karyawan. Di dalamnya terdapat beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan kantor tanpa terkecuali, yang isinya adalah: yang pertama, menjaga kebersihan di lingkungan pabrik. Yang kedua, diwajibkan untuk absen tepat waktu. Yang ketiga, apabila ada karyawan yang hendak lembur, maka harus melaporkannya ke ruangan staf di lantai 2. 4. Karyawan wajib meninggalkan gudang paling telat pukul 5 sore dan menutup pintu gudang. Yang kelima, dilarang menginjakan kaki di taman dan jangan merusak pepohonan termasuk pohon pisang yang ada di taman. Yang keenam, cleaning service harus segera membersihkan ruangan staf sesaat setelah jam pulang pukul 5 dan harus segera menyelesaikannya sebelum jam 6. Ketujuh, utamakan keselamatan kerja, terutama di bagian produksi. Yang kedelapan, pintu WC di bagian produksi tidak boleh ditutup rapat. 9. Sopir ekspedisi yang datang ke pabrik ketika malam disarankan untuk tidur di musola dan dilarang untuk bongkar muat barang ketika di atas jam 9 malam. Dan yang terakhir, semua karyawan dilarang ke ruangan kecil di gudang tanpa sepengetahuan owner. Aku membaca secara seksama peraturan itu, namun ada beberapa yang janggal, sehingga aku pun bertanya kepada Indah, "Bu, mohon maaf, untuk peraturan nomor 10, kenapa kita tidak boleh masuk ke ruangan itu?" Kataku sambil menunjuk ke suatu ruangan kecil yang ada di ujung gudang. Indah hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban dari pertanyaanku. Dia hanya bilang bahwa peraturan ini harus dipatuhi oleh semua karyawan yang bekerja di sini. Karena peraturan itu dibuat oleh pemilik perusahaan, sehingga Indah selaku HRD pun harus mengikuti peraturan tersebut. Sebelum melanjutkan, saya akan memberitahu keempat orang yang satu shift denganku pada saat itu. Yang pertama adalah Dedi, lalu Iman dan Denny. Mereka bersamaku pada malam itu dari mulai masuk kerja hingga keluar dari pabrik tersebut. Beberapa hari kemudian akhirnya aku mulai bekerja. Aku duduk di antara mesin-mesin besar yang menyala sepanjang malam bersama ketiga temanku di sana. "Jadi kita mesti ngapain nih di sini?" tanya Dedi. "Ya, kata security tadi sih kita hanya memastikan mesin itu hidup. Apabila ada yang mati, kita harus mencari penyebabnya. Kalau bisa ya kita benerin. Kalau tidak ya kita panggil security," jawab Denny sambil memandangi mesin-mesin besar itu di dalam ruangan produksi. Karena bosan, aku dan Iman memutuskan berkeliling, mengecek semua mesin ini sembari mencari udara segar.
Aku mengobrol dengan Iman sebagai menghilangkan rasa ngantuk yang mulai menyerang. Dan di obrolan itu, aku merasakan banyak hal-hal yang janggal tentang pabrik ini. Dimulai dari perpindahan shift dan shift pagi dan shift malam yang harus ada jeda waktu beberapa jam. Shift pagi bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, lalu kosong dan dilanjutkan dengan shift malam jam 8 hingga jam 5 subuh. Lalu kejanggalan lainnya adalah aku dan 3 temanku ini hanya kerja di shift malam, terus menerus tanpa ada pergantian shift. Mungkin karena kerjaannya cuma kayak gini, makanya gak butuh banyak orang, jawab Iman ketika aku bertanya kepadanya pada saat itu. Aku berkeliling bersama Iman, bahkan aku keluar melewati pintu samping di antara gedung produksi dan gudang. Di sana, Iman yang sedang mengobrol denganku seperti terus memperhatikan ruangan kecil yang ada di ujung gudang. Jam 1 malam, rasa kantuk semakin kuat. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur secara bergantian. Denny dan Dadi beristirahat lebih dahulu. Mereka berdua mengambil beberapa dus dan menumpuknya menjadi sebuah kasur. Tidak lama mereka pun beristirahat di sana. Sedangkan aku dan Iman berjaga. Suasana malam ketika berdua tiba-tiba berbeda. Seperti ada hawa dingin lain disertai sesuatu yang sedang mengawasi kita berdua di balik mesin-mesin yang menyala tanpa henti di sana. Aku mengajak Iman untuk berkeliling kembali. Karena jujur mataku juga ngantuk dan apabila aku diam diri di sana, aku akan ketiduran. Iman pun setuju. Dia juga merasa mengantuk apabila hanya duduk dan diam di sana. Entah mengapa suasana kini mendadak berubah. Pabrik terasa lebih hening, meskipun suara berisik dari mesin-mesin itu masih terdengar dengan jelas. Apalagi entah mengapa aku mendengar dengan samar-samar di gudang. Banyak sekali langkah kaki yang berjalan di sana. Gudang itu gelap gulita. Seharusnya tidak ada aktivitas di sana di jam segini. Bahkan sopir ekspedisi pun dilarang untuk bongkar muat barang ketika malam. Sehingga aku yakin di gudang tidak ada orang sama sekali. Namun, aku terus mendengar suara langkah kaki itu di sana. Aku yang penasaran akhirnya bertanya kepada Iman akan suara yang aku dengar. Namun seketika Iman menjawab dengan pelan kepadaku. "Kamu mendengarnya juga?" katanya sambil menyuruhku berhenti pada saat itu. Dia tiba-tiba mendekat, lalu dia bertanya kepadaku. "Kamu mau ikut atau nunggu di sini?" kata Iman dengan nada yang pelan. "Ah, maksudnya?" Aku tiba-tiba bingung atas apa yang dia katakan. "Aku akan mengeceknya. Kalau kamu mau ikut, silakan." Aku hanya bisa mengangguk dan Iman tersenyum setelah mendapat jawabanku. Tidak lama akhirnya Iman mengajakku berjalan keluar gedung produksi dan berjalan mengelilingi gudang yang ada di sebelahnya, meninggalkan Dadi dan Denny yang masih tertidur pulas. Aku yang melihat gudang yang berlantai 2 dengan kantor staf yang ada di lantai 2 sangatlah berbeda dengan produksi yang ada di sebelahnya. Gelap, mencekam, seperti terlihat penuh sesak di dalam kegelapan, dan membuat bulu kuduku merinding. Aku merasakan keheningan yang luar biasa. Suara-suara yang aku dengar pun mendadak hilang dengan sendirinya ketika kita sampai di sana. Ketika Iman memandangi gudang itu cukup lama, dia tiba-tiba tersenyum dan mengajakku untuk kembali. "Sepertinya ada yang ingin kenalan," kata Iman sambil sesekali tertawa karena melihatku yang sedang ketakutan. Namun ketika dia berbicara seperti itu, tiba-tiba, brak! Sebuah suara yang sangat keras terdengar dengan jelas. Suara dari ruangan kecil di ujung gudang. Seperti seseorang yang menutup pintu itu dengan keras sekali, dan itu langsung mengagetkan aku dan Iman yang berdiri di depan pintu gudang yang tertutup rapat. Malam selanjutnya, aku ditertawakan oleh Dadi dan Denny, terutama ketika Iman berbicara tentang apa yang kita alami kemarin malam. "Sudah tahu cuman kita berempat di sini, malah keluyuran," kata Dadi sambil tertawa. "Yang namanya pabrik pasti ada penunggunya. Mungkin ruangan di dekat gudang tempat mereka berkumpul, sehingga ada peraturan yang tidak memperbolehkan kita untuk masuk ke dalam," tambah Denny sambil tertawa. Iman yang ikut dengan obrolan pun hanya tersenyum. Dia mungkin terbiasa dengan hal-hal seperti ini dalam hidupnya, sehingga dia hanya merespon seperti itu ketika kemarin dikagetkan oleh suara keras dari ruangan kecil dekat gudang. Sedangkan aku sendiri, aku langsung berlari ke ruangan produksi dengan wajah yang ketakutan.
Udah, sekarang kita berdua yang tidur lah. Ntar bangunin kita selepas jam 3 ya, kataku yang sedikit marah dengan bercandaan mereka. Dedi dan Denny pun hanya mengangguk sambil tersenyum. Mereka masih menertawakanku yang kini tiduran di atas dus bekas pada malam itu. Iman nampaknya belum mengantuk. Dia berkata bahwa dia akan melakukan sesuatu pada malam ini. Dia hanya duduk sambil melihat mesin yang menyala sepanjang malam. Sedangkan aku hanya ingin tidur dan terbangun ketika subuh, sehingga aku langsung memejamkan mata pada saat itu juga. Kita kerja cuma begini aja nih. Perasaan dari kemarin ini mesin jalan terus. Kerja kita cuma nambahin benang ketika habis, terus angkut kain ketika beres. Kenapa gak ke gudang aja ya, malah harus disimpan di pojokan sana, kata Dedi yang kini berjaga dengan Denny. Alah, udah jangan komplain Dad. Udah enak kita kerja kayak gini, cuma jagain semalaman terus tidur. Untuk ukuran pekerja baru kayak kita udah enak, sahut Denny yang terlihat senang memasukkan benang baru dan mengikat ujung benang lama ke mesin tersebut. Aku pun tertidur, sedangkan Iman masih duduk dan menatap ke arah gudang dari gedung produksi yang pintunya terbuka lebar. Dedi dan Denny masih sibuk mengangkut kain yang sudah jadi untuk disimpan di pojokan. Tidak lama Iman berdiri dan berjalan keluar sendiri pada malam itu. "Man, kemana? Ntar ketemu hantu lagi loh di sana," kata Dedi sambil ketawa. Iman hanya tersenyum. Ia mengangkat tangannya dan memegang perutnya pada saat itu. "Ke WC belakang dulu bentar, mau berak," katanya sambil sedikit berlari keluar. Setengah jam berlalu, Iman nampaknya masih belum kelihatan. Bahkan sambil bercanda, Denny langsung berkata, batu gitu ya? Lama amat bokernya." Denny dan Dedi terus-terusan bercanda. Mereka sengaja melakukan itu agar mereka tidak merasakan ngantuk di tengah-tengah pekerjaan mereka. Hingga tidak lama kemudian, "Dad, aku pengen ke WC juga." Hal itu tentu saja membuat Denny semakin tertawa sambil menyuruh Dedi agar menyusul Iman di luar. Dia mengangkat tangannya dan menempelkan di hidungnya sendiri. "Cepat ke sana, bau." Dedi pun langsung berlari. Namun tidak lama dia kembali lagi sambil memegang perutnya. "Dan, antarlah. Gelap di luar ternyata." Denny kembali tertawa. Dia berkata bahwa dia tidak bisa mengantarnya karena harus ada yang berjaga di sini. Apalagi aku yang pada saat itu sedang tertidur pulas, tidak bisa dibangunkan. Sehingga, "Sudah, pakai saja WC yang itu. Udah airnya ada," kata Denny sambil menunjuk ke WC yang ada di sudut ruangan. Tapi kan pintunya nggak boleh ditutup," kata Dedi yang ragu atas apa yang Denny sarankan. "Iya nggak apa-apa, toh cuma ada 3 orang yang ada di sini. Paling juga hantu kalau ada yang muncul selain kita bertiga," kata Denny sambil sedikit bercanda. Kondisi WC itu sangatlah memprihatinkan, seperti tidak terurus. Coretan di tembok bersama dengan lumut hijau terlihat di beberapa titik. Lampu WC tidak menyala. Juga bak penampungan air yang kotor, juga sarang laba-laba di atasnya. Membuat Dedi berpikir 2 kali untuk ke sana. Awalnya Dedi takut, namun karena perutnya semakin sakit, sehingga dia berlari ke arah WC tersebut dan meninggalkan Denny yang berdiri di dekat mesin. Dedi yang berada di dalam WC benar-benar risih. Bagaimana tidak, ia buang air besar dengan kondisi pintu yang terbuka. Namun mau tidak mau dia harus melakukan hal itu karena tidak ingin berlama-lama. Akhirnya dia membersihkan dirinya, mencuci tangannya dan keluar dari WC itu. Meskipun tanpa ia sadari, ia menarik pintu itu hingga tertutup rapat. Dia sepertinya tidak ingat dengan peraturan tertulis yang pernah dia baca sebelumnya. Hingga dia baru sadar ketika beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara tangis dari arah WC. Tangisan itu terdengar lirih yang secara samar-samar terdengar di antara mesin-mesin yang menyala dengan suaranya yang keras. Sambil menangis dan meminta tolong, suara tangisan wanita itu seperti meminta Dedi untuk membuka kembali pintu itu seperti semula. Dedi seperti ingin berteriak ke arah Denny yang masih sibuk dengan benang-benang yang harus ia pasang. Namun suaranya mendadak serak. Tubuh Dedi terasa kaku dan tidak bisa bergerak pada saat itu. "Buka pintunya,"
buka pintunya. Dedi hanya terdiam. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas oleh kedua telinganya. Apalagi seperti dihiraukan oleh Dedi, tiba-tiba terdengar seperti ada orang yang sedang melempar gayung dan benda-benda lain yang ada di dalam WC tersebut. Dia yang awalnya menangis kini nampak marah karena tangisan dan permintaannya untuk membuka pintu itu belum juga dilaksanakan. Rasa takut, rasa bingung juga rasa ingin menjauh dari WC itu kini tercampur aduk dalam diri Dedi pada saat itu. Apalagi, "Brak, buka pintunya." Suara itu kembali terdengar, bahkan kali ini suara itu benar-benar keras sehingga membuat tubuhnya terjatuh dan seketika dirinya tidak ingat apa-apa yang terjadi selanjutnya. Aku terbangun jam 3:30. Awalnya aku menggerutu karena tidak ada yang membangunkanku pada saat itu. Namun ketika aku melihat Dedi dikelilingi oleh Iman dan Denny di dekat WC, akhirnya aku mendekati mereka dan bertanya atas apa yang terjadi. "Si Dedi pakai WC itu, tahu sendiri kan WC itu nggak boleh ditutup, jadi ya seperti ini," kata Iman sambil menepuk-nepuk tubuh Dedi. "Kumaha, mau dibawa ke security?" kata Denny yang panik karena dia yang menyarankan untuk memakai WC itu. "Nggak perlu, diemin aja, ntar pas pagi dia pasti bangun kok. Yang pasti perlu kalian ketahui sekarang, kalau tempat ini jauh lebih menyeramkan atas apa yang kalian kira." Karena Iman tiba-tiba berpikir sejenak, lalu dia kembali berkata, "Pakai aja deh ngobrolnya, sekarang kamu istirahat dulu Den, biar kita berdua aja yang jaga sampai si pagi tiba," kata Iman sambil menepuk pundakku yang baru terbangun dengan perasaan kantuk pada subuh itu. Pagi sudah menjelang, tepat jam 6 pagi kerjaanku selesai. Sebelum si pagi datang, aku harus segera keluar dari pabrik dan membiarkan pabrik kosong dalam beberapa jam sebelum si pagi datang. Memang sedikit aneh, tapi ya itulah yang terjadi di sana. Biasanya pergantian antar shift harus saling bertemu, saling memberikan laporan atas apa yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan, sehingga mereka yang bekerja di shift selanjutnya bisa meneruskan pekerjaannya. Namun kita berempat terasa asing, bahkan di kalangan para pegawai pabrik sendiri. Laporan pun kita hanya menuliskan di kertas dan ditempel di sana, tanpa ada komunikasi dengan shift selanjutnya. Jeda antar shift selama beberapa jam membuat kita seperti terasingkan di sana. "Dad, gimana? Aman kan?" kata Iman yang melihat Dedi yang masih sempoyongan ketika pagi tiba. Dedi hanya mengangkat tangannya dan memberikan isyarat bahwa dia baik-baik saja. "Udah yuk, ngopi-ngopi dulu, biar si Dedi ada tenaga sebelum pulang." Aku sengaja mengajak mereka karena aku masih ingat ucapan Iman yang berkata bahwa ada sesuatu di pabrik yang ingin dia bicarakan. Sambil sarapan nasi kuning, roti, dan batagor, kita akhirnya mengobrol. Di sana kita bertiga baru tahu bahwa Iman sedikit agak sensitif dengan hal-hal seperti itu. Sehingga wajar saja apabila dia selalu mencari tahu hal-hal yang aneh di dalam pabrik. "Tapi kan Man, bukannya wajar kalau pabrik banyak hantunya?" kata Denny dengan mulut penuh dengan roti susu yang dia kunyah. Iman hanya mengangguk, namun dia berkata bahwa ini benar-benar terasa aneh. "Iya memang, tapi nggak seharusnya seperti ini. Mereka seperti sengaja disimpan atau merasa terjebak di dalam pabrik sehingga tidak bisa keluar," kata Iman dengan nada serius. "Maksudnya Man?" Kita serentak langsung bertanya atas apa yang dia katakan. Intinya gimana ya? Ya pokoknya selain memang ada makhluk-makhluk yang ada di beberapa tempat, tapi ada juga jiwa-jiwa yang susah dijelasinnya," kata Iman sambil garu-garu kepala. "Ya intinya mungkin kenapa kita dipekerjakan di sana karena shift malam itu serem, sehingga banyak orang-orang yang gak mau dipindahin ke shift malam. Makanya mereka nyari pegawai baru lagi, gitu kan intinya," kata Denny sambil menyeruput kopi. Iman hanya mengangguk, meskipun dia sendiri ragu dengan hal itu. "Hari yang namanya hantu mah, libas aja," tambah Denny dengan nada yang serius. "Ingat, nyari kerja itu susah, apalagi zaman sekarang. Mendingan tahan dulu sampai gajian, kalau nggak kuat, resignnya sesudah gajian aja." Obrolan kita tentang suasana pabrik di malam hari rupanya terdengar oleh pemilik warung. Karena pada saat itu hanya kita yang ada di sana, dia pun akhirnya mendekat dan seperti menguping pembicaraan kita pada saat itu.
Seperti yang penasaran dengan apa yang diobrolkan, akhirnya dia mendekat dan bertanya kepada kita berempat yang masih asik duduk di sana. "Ah, pegawai pabrik ya? Emang di sana mah banyak hantunya, terutama di belakang. Hati-hati saja," kata pemilik warung yang ikut dalam obrolan. Kita berempat saling bertatapan dan serentak kita menggelengkan kepala. Hal itu tentu saja membuat pemilik warung terkejut. "Emang ada pabrik lain yang ada shift malam, katanya dengan nada penasaran. Aku hanya mengangguk dan menunjuk ke arah pabrik yang letaknya tidak jauh dari sana, hanya berjarak satu pabrik dari warung tempat aku duduk sekarang. Sontak raut wajah pemilik warung itu berubah ketika aku menunjuk ke sana, seperti tidak percaya, sehingga dia bertanya kembali. "Di pabrik itu kan?" katanya untuk memastikan bahwa aku tidak salah menunjuk pabrik yang ada di sana. Wajahnya semakin heran, bahkan dia memastikan bahwa apa yang aku tunjuk adalah pabrik yang dia katakan. "Nah, di sana mah nggak ada shift malam, Sudah lebih dari 3 tahun semenjak pabrik dipindah tangankan. Nggak pernah ada shift malam. Apalagi nggak mungkin shift malamnya hanya diisi oleh kalian berempat. Wong kalau bubaran sore bisa sampai puluhan pekerja yang pulang, Ucapan dari pemilik warung itu membuatku sedikit berpikir tentang pekerjaan ini. Aku yang pada saat itu masih berpikir positif hanya bisa menghiraukan ucapan dari pemilik warung itu. Meskipun semakin kita bekerja di sana, gangguan yang kita alami semakin banyak. Dimulai dari munculnya bau busuk dan mencium bau amis darah yang muncul secara tiba-tiba di malam-malam tertentu. Bau tersebut sempat membuat kita terganggu karena baunya sangat menyengat. Ketika kita laporan ke security, dia hanya menjawab bahwa itu adalah hal biasa di sana. Jadi mencoba mencari tahu di mana asal bau busuk dan bau amis itu, dia sampai membuka cat kain yang digunakan untuk mesin warna. Tapi baunya nampak berbeda. Ini seperti bau busuk bangkai yang terlindas oleh sesuatu, sehingga mengeluarkan bau amis darah yang tercium semalaman. Terkadang mesin pemintalan kain sering macet di jam tertentu, dan itu terjadi di setiap malam di jam yang sama. Sehingga aku dan ketiga temanku sibuk membetulkan kain yang terlipat. Dan apabila lengah sedikit saja, bisa saja tangan atau kakiku bisa tersangkut di dalam mesin itu. Lalu suara-suara gaduh yang kini lebih sering terdengar di gudang. Suara orang yang berjalan, suara orang yang mengerang kesakitan, bahkan suara orang yang tertawa. Suara itu lama-kelamaan membuat kita menghiraukannya, saking seringnya terdengar setiap malam. Meskipun, ketika kita menghiraukannya pasti ada suara keras seperti benda yang dibanting dari ruangan kecil di dekat gudang. Lagi-lagi asal suaranya dari ruangan kecil itu, yang sering kali membuat suara-suara keras seperti ada seseorang yang marah di dalam sana. Belum lagi ketika ada sopir ekspedisi yang datang ketika malam, mereka lebih memilih menunggu di luar daripada masuk dan tidur di musola belakang. Mereka sempat takut masuk ke dalam pabrik ketika malam, padahal mobil bisa masuk ke arah parkir dekat gudang pada malam itu. Mereka juga seperti menghiraukan kita yang sedang bekerja di dalam. Bahkan security yang menjaga pos di gerbang jarang mengajak ngobrol dengan kita berempat. Terkadang mereka cuek dan seperti menganggap kita bukan bagian dari karyawan pabrik yang ada di sana. Apalagi ketika Iman bertanya tentang keanehan yang terjadi, security hanya menjawab dengan sedikit ketus dan berkata, apabila mereka nggak sanggup atas apa yang terjadi di sana, dia akan memberitahu HRD akan segera dikeluarkan dan mencari pengganti untuk bekerja di malam hari. Banyak hal yang terjadi dan menghiasi malam yang kita kerjakan di dalam pabrik itu. Denny yang awalnya berani pun kini menjadi penakut karena pernah sekali ketika dia ingin ke WC belakang. Dia melihat sesuatu yang berdiri di depan tunas pohon pisang yang ditanam di belakang. 3 tunas pohon pisang yang belum tumbuh namun sangat dilarang untuk disentuh. Bahkan hal itu tertuang dalam peraturan perusahaan. Denny sempat melihat ada salah satu wanita yang sedang berdiri menghadap pohon pisang tersebut. Denny secara tidak sengaja melihat hal itu, dan ketika dia melihatnya dengan seksama, tiba-tiba wanita itu melayang dan menembus tembok yang ada tidak jauh dari pohon pisang tersebut. Tentu saja hal itu membuat Denny berlari. Bahkan dia terjatuh karena dia menginjak sesosok ular kecil yang tiba-tiba muncul di sana. Ular tersebut nampak terkapar dan mati. Namun ketika dia ingin membuangnya, ular itu tiba-tiba menghilang.
Sedangkan Iman, semakin lama dirinya semakin pendiam dan memperingati kita ketika bekerja. Seperti ada sesuatu yang aneh yang tidak dia mengerti tentang suasana malam yang ada di dalam pabrik. Bahkan dia sering memperingati kita untuk menghindari tempat-tempat yang dia rasa aneh, seperti taman belakang, area WC produksi, lalu area parkir mobil ekspedisi, dan gudang itu sendiri yang setiap malamnya gelap dan tertutup rapat. Waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah 3 minggu kita bekerja dan tinggal beberapa hari kita akan mendapatkan gaji pertama kita. Semakin lama aku semakin akrab dengan mereka. Bahkan tidak jarang aku ikut tidur di kosan Denny yang letaknya tidak jauh dari pabrik. Malam ini hujan yang lebat mengguyur kota Bandung dan sekitarnya. Aku bahkan harus melewati beberapa genangan air yang masuk ke arah jalan untuk sampai ke pabrik untuk bekerja. Aku yang sudah berada di dalam ruangan produksi hanya duduk dan menatap air hujan yang jatuh dan membasahi pabrik pada malam itu. "Jangan melamun, nanti ditemenin oleh hantu yang ada di WC," kata Iman dan Dadi yang muncul dari belakang. Aku hanya tersenyum. Tidak lama aku bertanya kemana Denny yang tidak bersama mereka. Mereka menjawab Denny lagi tiduran di dekat mesin. Katanya dia ngantuk karena waktu siang dia nggak bisa tidur gara-gara ada hajatan di dekat kontrakannya. Dah, suara petir yang menggelegar menemani kita malam itu. Sesekali cahaya yang terang terlihat dari dalam tempat kita mengobrol. Namun ketika kita sedang asik mengobrol, terdengar suara percikan api dari luar yang menyala akibat petir. Seketika ruangan itu menjadi gelap. Mesin yang sedang berjalan tiba-tiba mati. Sepertinya ada yang konslet yang mengakibatkan seluruh ruangan mati. Tidak ada cahaya penerangan sama sekali. Kita pun tidak membawa penerangan seperti korek atau HP, karena semuanya disimpan di loker sebelum masuk pabrik. Kita saling memandang satu sama lain. Butuh waktu untuk mata kita beradaptasi dengan kegelapan ini. "Dad, masih ingat gak kalau terjadi kayak gini kita harus ngapain?" kata Iman yang berdiri di tengah-tengah kegelapan. "Kalau nggak salah, kita harus mematikan daya listrik yang bermasalah dan memindahkan switch ke arus listrik cadangan yang ada di belakang. Ada petunjuknya yang ada di kotak peralatan dekat tempat kita tiduran," kata Dadi yang kini mencoba masuk ke dalam di tengah kegelapan. Aku yang awalnya duduk pun kini ikut, bahkan aku berkata bahwa ada senter juga di kotak peralatan itu untuk kita pakai. Kita berjalan masuk dan hanya bermodalkan cahaya kilat dari luar yang masuk melewati pintu produksi untuk membantu penerangan kita. Di tengah kegelapan yang pekat, kita akhirnya sampai dan melihat Denny yang tertidur pulas di sana. Tidak lama aku dan Dadi menemukan senter itu, menyalakan dan melihat kertas-kertas yang berisi informasi. Apabila terjadi kejadian seperti ini dan bagaimana kita mengatasinya. Sedangkan Iman, dia tiba-tiba terdiam. Wajahnya melotot ke arah pintu yang tembus ke arah gudang. Kilatan petir yang menyambar membuat tempat itu menyala sesaat di tengah-tengah kegelapan. Tidak lama, ketika kita sudah menemukan cara untuk memperbaiki hal ini, tiba-tiba Iman langsung berlari keluar tanpa memperdulikan kita yang ada di sana. Dia berlari seperti mengejar sesuatu dalam kegelapan di malam itu, dengan tergesa-gesa di tengah-tengah petir yang menyambar. "Iman, mau kemana kamu?" Aku berteriak melihat Iman langsung berlari tanpa mendengarkan teriakanku. Namun ketika aku melihat Iman yang tinggal beberapa langkah lagi sampai ke pintu keluar, petir menyambar dengan kerasnya dan tidak lama aku secara samar-samar melihat sosok bayangan wanita yang sedang berdiri menatap kita. Bayangan wanita dengan kakinya yang berbentuk ular besar dan meliuk-liuk di antara kegelapan malam. Rupanya Iman berlari mengejar hal itu. Entah apa yang dia lakukan sehingga dia tidak memperdulikan aku yang berteriak kepadanya. Dia hanya terus berlari keluar dengan tatapan yang tajam. Meskipun bayangan itu menghilang seketika ketika Iman berlari menghampirinya. "Dad, bangun!" Aku langsung membangunkan Denny yang tertidur di sana. Di tengah-tengah kegelapan malam dan hanya satu senter saja yang menjadi penerangan bagi kita bertiga. Kita langsung bertatapan ketika melihat Iman kini menghilang dari pandangan kita semua. "Ngejar apa sih Iman?" tanya Dadi kepadaku. Aku hanya berkata bahwa dia seperti melihat sesuatu di luar, dan itulah yang membuat Iman berlari mengejarnya di tengah-tengah kilatan cahaya petir yang menyambar di sekitar pabrik. "Den, temenin si Dadi buat benerin listrik biar nyala lagi. Saya mau nyari dulu si Iman." Entah mengapa aku langsung berlari mengejar Iman pada saat itu.
Denny yang setengah sadar hanya terdiam memandangiku yang pergi keluar di tengah hujan petir yang menggelegar di sana. "Sebenarnya ada apa sih? Kenapa sampai panik gitu?" tanya Denny sambil terkantuk-kantuk. Daddy dan Denny yang kebingungan akhirnya langsung mengikutiku yang berlari keluar. Iman yang keluar terlebih dahulu kini menghilang begitu saja dan tidak ada jejaknya sama sekali. "Bagaimana ini jadinya?" tanya Daddy yang mengikutiku dari belakang. "Mau nyari Iman." "Nyalain listrik," kata Denny yang kini sudah sadar sepenuhnya langsung berkata. "Udah, benerin dulu listrik. Si Iman mah udah bisa keluyuran, biarin aja. Daripada nanti kena omel gara-gara mesin produksi gak jalan." "Ini udah tahu mati, tapi security kenapa gak nyamperin ke sini? Aneh," kata Denny yang langsung mengambil senter dan kertas yang dibawa Daddy. "Tapi ini hujan, terobos aja," jawab Daddy dengan sedikit ragu. "Ah, terobos aja, cuma hujan." Denny langsung mengajakku. Dia memasukkan kertas yang berisi informasi ketika ada hal seperti ini ke dalam bajunya dengan senter yang dia bawa. Power plant pabrik tempat kita bekerja, bangunannya berdiri sendiri di belakang produksi dan gudang. Sehingga mau tidak mau kita bertiga harus melewati hujan yang lumayan deras untuk sampai ke sana. Malam yang dingin ditambah hujan dan semilir angin yang kencang membuat kita benar-benar kedinginan. Apalagi Denny yang sedikit tahu tentang kelistrikan langsung membuka bajunya dan mencari lap untuk mengelap seluruh badannya agar tidak basah. Sebenarnya solusi atas padamnya listrik sangat sederhana, hanya memindahkan beberapa arus listrik ke sumber listrik cadangan agar listrik bisa kembali nyala sebelum besok pagi dilaporkan dan diperbaiki oleh teknisi listrik yang bekerja di sana. Namun karena dari kita bertiga hanya Denny yang mengetahui itu, makanya kita menyerahkan hal tersebut kepada dirinya. Sedangkan aku dan Daddy menunggu di luar. Suasana pabrik ketika gelap benar-benar berbeda, semuanya terasa sunyi dan menakutkan. Apalagi ditambah dengan hujan deras dan petir yang menyambar sepanjang malam, membuat semuanya semakin membuat bulu kuduk ini merinding hanya dengan melihatnya saja. "Sudah beres belum, Dad?" kata Daddy yang berteriak dari luar. Denny nampak serius dengan pekerjaannya. Tidak lama ia pun menarik tuas yang ada di dalam sana dan seketika semua lampu yang awalnya mati kini menyala kembali. Meskipun ketika semua lampu menyala, gudang dan kantor staf yang seharusnya mati setiap malamnya kini terang benderang karena semua lampu menyala secara tiba-tiba. Apalagi aku dan Daddy tiba-tiba terdiam. Pandanganku yang tertuju ke arah pabrik langsung melihat ke arah ruangan staf yang ada di lantai 2 gudang. Aku benar-benar tidak percaya atas apa yang kulihat, karena aku dengan jelas melihat sesosok wanita yang nampak cantik sedang memandangku dari atas sana. Tubuhnya sedikit transparan ketika lampu ruangan staf yang awalnya mati kini menyala dengan terangnya. Rambutnya terurai, ada mahkota berwarna emas di kepalanya dengan batu berwarna merah yang ada di tengah-tengahnya. Bajunya berwarna hijau tua dengan garis berwarna kuning yang panjang menutupi sebagian tubuhnya. Kulitnya kuning langsat, namun di beberapa titik terdapat sisik berwarna hitam yang membuat dirinya terlihat berbeda dengan manusia pada umumnya. Apalagi ketika dia sadar bahwa kita berdua memperhatikannya. Dia kemudian berbalik dan menghilang secara perlahan di ruangan atas bersamaan dengan ekor ular yang terlihat menyatu dengan tubuhnya. "Dik, itu apa?" Tubuh Daddy bergetar hebat. Begitupun juga bagiku, karena baru kali ini aku melihat sesuatu di pabrik sejelas itu. Biasanya hanya bayangan atau gangguan berupa suara atau benda yang bergerak secara tiba-tiba. Dan pada saat yang bersamaan, aku kembali dikejutkan oleh sebuah suara teriakan yang membuat aku langsung mengemalingkan wajahku ke arah taman. Karena selepas aku melihat penampakan itu, tiba-tiba Iman berteriak dengan kencang di sana sambil memukul-mukul 3 tunas pohon pisang yang ada di sana. "Kamu bukan makhluk di sini!" teriak Iman sembari mencoba mencabut pohon pisang yang dalam peraturan pabrik tidak boleh diganggu oleh siapapun. Woi, itu Iman kenapa?" Aku berteriak sembari menunjuk Iman yang sedang berusaha mencabut pohon pisang itu. Denny yang baru keluar dari ruangan langsung kaget setelah aku berteriak. Seketika aku dan Daddy langsung lupa apa yang sudah kita lihat, karena aku panik melihat Iman yang marah
dan berusaha mencabut tunas pohon pisang itu di tengah hujan. Pohon pisang itu sebenarnya sangat dilarang untuk diusik oleh karyawan. Saking terlarangnya pohon pisang itu masuk dalam peraturan perusahaan. Namun tidak dengan Iman. Dia seperti tidak peduli dengan peraturan tersebut. Dia hanya ingin mencabut pohon pisang itu dengan sekuat tenaga di bawah hujan deras yang membasahi pabrik malam itu. "Iman!" Aku berteriak kepada Iman dengan sekuat tenaga sembari berlari. Begitu pula dengan Dadi dan Denny. Namun tiba-tiba, brak! Tangan Iman tiba-tiba melayang ke arahku. Dia seperti mencoba menghalangiku untuk menghentikannya. Kulihat mata Iman dengan sekilas. Dia seperti bukan Iman yang ku kenal. Mata yang tiba-tiba berubah marah dengan urat-urat kecil dari mata tersebut. Raut mukanya terlihat marah dengan nafas yang berat, serta tangan yang mencakar-cakar pohon itu sambil berusaha mencabutnya di tengah hujan. "Man, kamu kenapa?" tanya Dadi kepada Iman dengan nada yang emosi setelah menolongku yang terjatuh ke tanah. Namun Iman hanya menjawab, "Diam kamu," sambil menunjuk ke arah Dadi dengan nada bicara yang berat. "Saya tahu maksud dari pabrik ini. Itu lihat, itu tempat bukan buat manusia, tapi buat bangsa kita." Iman langsung menunjuk ke arah bangunan kecil yang ada di dekat gudang. Aku tidak tahu siapa yang masuk ke dalam tubuh Iman. Aku juga tidak tahu kenapa Iman seperti ini. Semakin lama dia bekerja di pabrik ini, dia seringkali termenung dan melihat ke gudang yang gelap. Hingga akhirnya dia menjadi seperti ini. Dia kembali berbalik, memukul-mukul tunas pohon pisang itu di tengah-tengah hujan. Bahkan dia menendang-nendang pohon pisang itu agar tercabut dari tanah. Tunas pohon pisang yang seharusnya gampang untuk dicabut, kini terlihat sangat susah untuk dia angkat. Seperti ada sesuatu yang menahannya, sehingga membuat dia kesusahan. Di tengah-tengah kekacauan itu, tiba-tiba, dak! Aku kembali mendengar suara keras dari arah ruangan kecil dekat gudang. Apalagi aku merasakan hawa yang tidak enak di tengah dinginnya hujan. Hawa yang benar-benar menusuk kulit dengan sebuah tekanan yang membuat tubuhku berat dan membuat mual sehingga ingin muntah. Apa yang kurasakan semakin berat ketika Iman secara perlahan-lahan berhasil mencabut 3 tunas itu dengan tubuhnya. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang berteriak. Teriakannya sangat keras sehingga kedua gendang telingaku terasa sakit. Bahkan saking kerasnya, lampu yang awalnya menyala kini padam kembali dan membuat pabrik itu kembali gelap gulita. Aku tersadar ketika security membangunkanku sekitar jam 6:30. 1 jam lagi sebelum shift pagi mulai. Mataku terbuka dan di sana aku melihat Denny dan Dadi sudah terbangun terlebih dahulu. Mereka bertiga seperti sedang dimarahi oleh security yang ada di sana. Sedangkan aku yang bangun terakhir langsung disuruh untuk bergabung dengan mereka bertiga. Dengan kondisi yang basah kuyup, aku langsung digiring ke ruang HRD. Di sana aku langsung mendapati SP1 atas apa yang terjadi semalam. Sedangkan Iman, dia seperti sedang berdebat hebat di ruangan HRD. Aku bisa mendengar bagaimana Iman marah atas apa yang terjadi semalam. Brak! Akhirnya menggebrak meja dan keluar dari ruangan HRD dengan nada yang marah. "Kamu tidak tahu apa yang ada di sini. Manusia sepertimu tidak tahu apa-apa," kata Iman dengan nada yang marah. Dia berjalan dan melewati kita bertiga, meninggalkan Indah selaku HRD di dalam ruangan. Dia berhenti sebentar dan berbalik mendekati kita bertiga sambil meminta maaf. "Maaf ya, takut aku ada salah, maafin aku. Semoga diberi keselamatan untuk kalian bertiga." Iman akhirnya pergi meninggalkan kita bertiga. Gajian yang seharusnya dibayar dalam beberapa hari lagi, dia abaikan dan memilih untuk keluar setelah perdebatan panjang tentang ketiga tunas dari pohon pisang itu. Sedangkan kita bertiga kini merasa bingung dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Iman di pagi itu. "Bagaimana? Mau resign saja?" Dadi kembali mempertanyakan kelanjutan pekerjaan kita. Semuanya berpikir sejenak. Namun tidak lama Denny langsung berkata bahwa dia akan resign setelah dia dibayar. Apalagi setelah kita mengalami hal yang mengerikan di sana. Tidak seperti Iman yang keluar begitu saja. Akhirnya kita sepakat atas keputusan itu. Kita akan resign secara bersamaan ketika kita mendapatkan gajian pertama, yang akan dibayarkan kurang dari 1 minggu lagi
di tempat itu. Kita akhirnya tersisa 3 orang, tentunya dengan suasana yang lebih mencekam di sana. Hingga 2 hari pun berlalu dengan begitu cepat. Aku yang datang lebih dahulu ke pabrik, melihat sesuatu yang tidak biasa di sana. Ada sebuah mobil yang terparkir tepat di depan gerbang. Sebuah mobil berwarna silver dengan plat ibu kota. Seketika security yang melihatku langsung menyuruh aku memarkirkan motorku ke dalam dan menanyakan kedua temanku sambil memperkenalkan aku dengan pemilik dari pabrik tersebut yang bernama Pak Iwan. Seorang yang tampak masih muda, berumur 30 tahunan. Dia dengan ramah menyambutku dan berterima kasih karena aku sudah bekerja dengan baik di tempat itu. Dia berkata bahwa tadi pekerjaan yang mengharuskan dia untuk diam di sana lebih lama. Karena biasanya dia hanya akan datang ketika pagi menjelang dan akan pulang bersamaan dengan bubaran para pegawai si pagi. Sehingga wajar saja aku tidak pernah melihatnya selama ini. Apalagi dia yang sibuk tidak setiap hari datang ke pabrik kecuali ada pekerjaan mendesak. Pak Iwan pun pamit. Dia berkata bahwa dia membawa makanan untuk kita santap pada malam ini. Dia berkata bahwa dia meninggalkan makanan itu di security dan tinggal diambil aja apabila kita semua lapar di sana. Kita yang tidak terlalu akrab dengan security hanya mengangguk. Lalu kita bertiga pun akhirnya bekerja seperti biasa. Namun tiba-tiba tepat ketika jam 9 malam, security yang sedang berjaga muncul dan menghampiri kita yang ada di produksi. Dia membawa 2 kresek makanan yang Pak Iwan siapkan untuk kita berdua. Wajahnya nampak sedih, bahkan dia sangat lesu ketika berjalan. Dia berkata bahwa anaknya sakit dan dia harus segera pulang. Dia ingin keluar terlebih dahulu, namun dia memohon untuk tidak memberitahu HRD atas apa yang terjadi pada malam ini. Dia bahkan mengeluarkan uang 100.000 untuk uang tutup mulut. Aku, Dadi dan Denny pun hanya mengangguk karena wajahnya yang benar-benar memelas, sehingga aku iba dan membiarkan dia pergi. Dia berkata bahwa dia akan mengunci gerbang sampai dia datang. Karena takut ada supir ekspedisi datang dan tidak melihat dia di tempat. Tidak ada kejanggalan atas apa yang dia ucapkan. Toh kita bekerja di pabrik, tidak mungkin keluar dari area hingga pekerjaan kita selesai. Apalagi sudah ada makanan yang bisa membuat kita kenyang hingga pagi tiba. Akhirnya security meninggalkan kita, sekaligus mengunci gerbang dari luar. Aku, Dadi dan Denny akhirnya bekerja kembali seperti biasa, menikmati malam di pabrik sambil ditemani oleh makanan yang security itu bawa untuk kita. 3 jam berlalu, waktu tepat menunjukkan jam setengah 12 malam. Suasana di sekitaran pabrik secara perlahan-lahan berubah. Tubuh kita seperti penuh sesak, sehingga untuk bernafas saja sangat susah. Entah apa yang terjadi, baru kali ini kita bertiga mengalami hal yang seperti ini. Hal itu membuat kita terpaksa harus keluar, mencoba mencari udara segar agar tubuh kita tidak sesak kembali. Meskipun tanpa kita sadari, pada malam itu aku melihat pintu gudang terbuka lebar seperti lupa ditutup. Apalagi ketika aku melihat ruangan kecil di depan gudang. Pintunya juga terbuka dan hanya tertutup tirai tipis berwarna merah, sehingga aku masih belum bisa melihat isi dari ruangan tersebut. Kenapa pintu gudang tidak ditutup? Dan kenapa ruangan itu terbuka? Aku tiba-tiba merasakan keanehan. Semuanya terdiam dan saling memandang satu sama lain. Biasanya ketika ada hal-hal seperti ini, ada Iman yang bisa aku tanya. Namun kini dia menghilang dan sudah tidak bekerja lagi di tempat ini. Tutup saja gitu pintunya, nanti dimarahin lagi ke security kalau masih dibuka pintunya, kataku yang mengajak Dadi dan Denny untuk menutup pintu gudang yang berat itu. Mereka berdua mengangguk, lalu tidak lama kita mendorong pintu gudang itu sekuat tenaga, sehingga secara perlahan-lahan tertutup. Aku sekilas melihat bagaimana gelapnya gudang yang ada di sana. Aku seperti enggan masuk ke dalam sana karena suasananya terlihat berbeda. Tidak lama pintu gudang pun akhirnya tertutup secara perlahan. Tinggal beberapa sentimeter lagi hingga tertutup rapat. Tiba-tiba, dak, krak. Seperti ada sesuatu yang menahan pintu itu agar tidak tertutup sempurna. Aku seketika melihat ke arah celah pintu yang belum tertutup dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat ada sesuatu yang keluar dari dalam sana. Sebuah tangan yang kering dan keriput keluar secara perlahan. Kulitnya sudah pucat, bahkan saking kusutnya tulang dan urat-uratnya terlihat.
Tangan itu keluar dan mendorong kembali pintu gudang agar bisa tertutup kembali. Pada saat yang bersamaan, sebuah wajah muncul secara perlahan, mengintip dari balik pintu dengan rambutnya yang panjang. Wajah yang keriput, dengan kedua matanya yang melotot tajam kepada kita bertiga, membuat tubuh kita mendadak kaku. Rambutnya yang terurai dengan sisik-sisik ular yang menempel di beberapa titik di wajahnya, membuat dia semakin menyeramkan. Dia tertawa sambil terkekeh-kekeh, sambil menggerakkan kukunya yang tajam ke pintu besi, sehingga membuat suara yang membuat telinga kita bertiga kesakitan. Wajah itu sangatlah berbeda dengan sosok wanita yang pernah aku temui ketika pabrik ini padam. Wajahnya kali ini tidaklah cantik, bahkan cenderung menakutkan karena banyak sekali sisik di tubuhnya. Apakah ini ada hubungannya dengan tunas pohon pisang yang dirusak oleh Iman pada saat itu? Karena wanita itu seperti mencoba untuk merangsak keluar. Bahkan aku bisa melihat ekor ular yang besar yang keluar dari celah pintu gudang yang sedang kita tutup. Aku benar-benar panik. Aku takut. Aku ingin sekali berlari untuk melarikan diri dari sini. Namun tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak. Aku seperti terhipnotis sehingga aku tidak bisa terdiam. Begitupun dengan Dadi dan Denny. Hingga akhirnya kita tidak berbuat apa-apa di saat wanita itu memaksa untuk keluar dari gudang dengan wajahnya yang menyeramkan. Kita benar-benar pasrah pada saat itu. Meskipun tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah gerbang. Suara pukulan yang keras disertai dengan teriakan dari arah luar. Dadi, Denny, Dik, buka gerbangnya. Suara yang mengejutkan itu tiba-tiba membuat wanita itu langsung masuk lagi ke dalam gudang. Suara orang yang sedang menggedor pintu depan secara tiba-tiba membuat wanita itu kembali masuk ke dalam gudang. Dan itu jugalah yang membuat kita semua mendadak bisa menggerakkan tubuhku lagi dengan leluasa. Dan tidak lama kemudian, brak, terdengar sebuah suara dari orang yang terjatuh. Seketika itu aku langsung berpaling ke arah belakang dan melihat seseorang yang berjalan dengan kakinya yang sedikit pincang karena melompati pagar pabrik. Iman tidak menjawab apa yang aku katakan. Bahkan dia melewati kita bertiga yang sedang ketakutan dan berjalan ke arah ruangan kecil yang ada di pabrik. Dia tampak seperti sedang marah. Bahkan dia langsung berjalan ke dalam ruangan kecil itu dan membuka tirainya secara kasar. Sontak aku, Dadi dan Denny langsung mengikutinya dari belakang. Meskipun ketika aku mendekat, tiba-tiba, brak! Sebuah mangkuk berisi darah ayam dilemparkannya keluar. Tangannya langsung terciprat darah segar dan membuat bajunya kotor. Dia juga bahkan menendang dan melemparkan segala hal yang ada di dalam sana. Dupa, kemenyan, bahkan sesajen yang nampak masih baru terlihat dilempar oleh Iman keluar ruangan. Setelah dari ruangan, dia langsung mendekati kita bertiga dengan nada yang marah. Rupanya ruangan kecil itu adalah sebuah ruangan ritual. Banyak sekali sesajen, patung-patung ular, juga benda-benda pusaka serta bau busuk bangkai yang sengaja disimpan begitu saja di sana. Aku, Dadi dan Denny benar-benar terkejut ketika melihat isi dari ruangan itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada malam ini? Kenapa semua pintu dibuka dan Iman yang sudah berapa kali keluar kini datang kembali dengan nada yang marah. Iman, kenapa kamu? Kata Denny yang mencoba mencari tahu atas apa yang terjadi. Iman tidak menjawab. Bahkan dia malah menyuruh kita untuk segera keluar dari pabrik ini dengan segera. Pulang kalian bertiga. Aku yang kebingungan langsung kembali bertanya seperti yang Denny tanyakan. Kenapa kamu, Man? Namun nada Iman semakin meninggi. Bahkan dia tidak memperdulikan pertanyaan yang dilontarkan. Pulang sekarang. Kalau tidak salah, satu dari kalian akan mati di malam ini. Aku berusaha memutar otak. Dan tanpa menunggu jawaban dariku, dia langsung kembali berjalan ke pintu gudang dan menutup pintu itu kembali sendirian. Meskipun brak, terdengar dengan jelas suara desis ular ditambah dengan benda-benda yang dilempar dengan kuat dari arah gudang. Apalagi ketika aku baru sadar akan ucapan Iman. Tiba-tiba, jangan ganggu tumbal saya. Suara wanita yang berteriak terdengar hingga keluar. Hal itu seketika membuat kita bertiga sadar dan segera mendekati Iman yang berusaha menutup pintu gudang. Benar saja, tepat ketika pintu gudang itu tertutup rapat, dah!
Pintu gudang itu tiba-tiba bergetar, seperti ada yang berusaha untuk mendobrak pintu gudang itu dari dalam. Saking kerasnya bahkan engsel atas pintu gudang itu sampai terlepas dengan sendirinya. "Ayo buruan, kita keluar dari sini. Kita harus keluar dari pabrik ini malam sekarang," kata Iman sambil berlari. "Tapi gimana kita keluarnya? Gerbang terkunci dari luar." "Naik ke tembok," kata Iman sambil menunjuk ke tembok tinggi yang mengelilingi pabrik. Sontak hal itu membuat kita kebingungan. Apakah kita mungkin bisa melakukannya? "Kalian tinggal milih, mau mati di sini atau selamat. Soalnya," brak, suara itu terdengar kembali. Bahkan kini pintu gudang nampak sedikit terbuka atas suara-suara keras yang terdengar hingga keluar. Akhirnya dengan segala cara kita berusaha untuk naik ke tembok yang mengelilingi pabrik. Bahkan kita memindahkan motor yang terparkir untuk bisa naik ke atas tembok pada saat itu. Seperti layaknya Iman yang harus memanjat pohon palem di luar pabrik agar bisa masuk ke dalam. Jujur aku mendapatkan luka serius ketika naik dan melompat dari atas tembok. Bahkan hingga saat ini lukanya masih membekas di kaki akibat melompat keluar pabrik dari temboknya yang menjulang tinggi dan mendarat di jalan beton di depan pabrik dengan keras. Kejadian itu begitu cepat. Bahkan ketika kita selesai melompat keluar, kita masih melihat bagaimana sosok wanita itu muncul dan melempar apapun yang ada di dalam sana. Bahkan dia seperti menyeret motor kita yang terparkir di sana dan melemparkannya ke arah gerbang. Hal itu tentu saja membuat kita ketakutan. Bagaimana tidak? Aku bisa dengan jelas melihat mata merah yang menyala di balik gerbang sambil memukul-mukul gerbang seperti mengejar kita. Bahkan saking takutnya, aku seperti ingin berlari dari sana. Meskipun, "Sudah, sekarang mah kita aman," kata Iman sambil duduk dan memandangi gerbang pabrik yang tertutup rapat. "Yang pasti, kita tunggu sampai pagi. Ambil motor dan gajian kalian, terus jangan kembali lagi." Setengah jam setelah kejadian itu, pabrik tiba-tiba kembali menjadi hening. Bahkan lampu yang menyala di dalam sana tiba-tiba mati dengan sendirinya. Suara-suara gaduh pun tiba-tiba menghilang. Aku, Dadi, Denny, dan Iman hanya duduk dan memandangi pabrik itu dari luar. Awalnya aku ingin meminjam motor Iman untuk meminta pertolongan karena beberapa dari kita mendapatkan luka yang serius. Namun Iman menahannya dan dia berkata bahwa kita harus tahu apa yang terjadi selanjutnya. Benar saja, 2 jam berlalu tepat jam 2 pagi. Tiba-tiba sebuah motor muncul dan terlihat di sana security datang kembali ke arah pabrik. Seperti ada yang memberitahunya atas apa yang terjadi kepada kita di dalam sana. Dia datang dengan tergesa-gesa, memarkirkan motornya di depan gerbang dan langsung berusaha membuka gembok gerbang depan. Meskipun tidak lama dia sadar bahwa kita semua berada di seberang jalan melihat dirinya yang panik itu. Seketika dia mendekat. Tanpa ada alasan apapun, tiba-tiba dia marah dan berteriak kepada kita semua. "Kenapa kalian keluar? Bukannya kalian ada di dalam pabrik?" Iman langsung berdiri dan menjawab dengan pelan ucapan dari security itu. "Kunaon pak? Marah? Tumbalnya gagal ya?" Security itu langsung terdiam, mulutnya langsung kikuk setelah mendengar itu dari Iman. "Tumbal dari mana? Kalian semua seharusnya masih kerja jam segini." Security itu langsung membelokkan arah pembicaraan. Namun Iman kembali menjawab, "Sudah pak, semuanya sudah tahu. Kalau tidak percaya, silakan buka gerbangnya, lalu bapak masuk ke pabrik." "Tapi prosesnya masih jalan pak. Sekalian saja bapak masuk sekarang. Paling bapak yang ditumbalkan sekarang," kata Iman sambil mempersilahkan security itu membuka gerbang. Seperti mendapatkan perlawanan dari Iman, tiba-tiba security itu emosi, bahkan mengajak Iman berkelahi. Namun ketika Iman mengajak dia untuk masuk kembali ke dalam pabrik, dia menolaknya dengan keras. Seperti dia sendiri tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. "Aku tahu pak, apa yang terjadi. Aku datang ke sini karena aku tidak mau 3 temanku ini ditumbalkan. Bapak juga sekarang kembali karena ada laporan kan? Laporan dari orang yang ritualnya gagal pada malam ini," kata Iman dengan nada yang serius. Benar saja, pagi pun tiba. Security yang tahu akan kejadian yang sebenarnya baru bisa membuka gerbang ketika pagi tiba. Dia melihat kondisi pabrik kini berantakan, seperti ada yang marah dan mengacak-ngacak isi pabrik. Security itu langsung memerintahkan kita mengambil motor dan mengusir kita semua untuk pulang dengan nada yang marah. Wajahnya benar-benar panik. Dia seperti tidak percaya bahwa malam ini kita semua selamat dari teror yang ada di dalam pabrik.
3 hari kemudian kita semua dipanggil lagi, termasuk Iman yang sudah keluar pada waktu itu oleh HRD. Kita akhirnya datang dan langsung menghadap kepadanya. Di sana aku tidak bertemu dengan security yang aku temui pada saat itu. Entah dia keluar atau dia tidak masuk di hari tersebut. Yang pasti ketika kita datang, kita disambut dengan security yang baru. Dia nampak ramah dan sepertinya dia tidak mengetahui tentang rahasia di pabrik ini. Aku juga tidak melihat mobil Pak Iwan yang merupakan pemilik pabrik. Ada desas-desus Pak Iwan keluar kota selama beberapa hari sehingga dia tidak masuk semenjak kejadian itu. Kita akhirnya masuk ke ruangan HRD. Tanpa ada obrolan yang panjang, dia langsung menyodorkan sebuah surat yang ada di dalam amplop. HRD itu hanya berkata bahwa ini adalah surat dari Pak Iwan. Dia juga menyodorkan amplop uang yang merupakan gaji kita semua. Rupanya, itu adalah sebuah surat yang harus kita tanda tangani. Sebuah surat yang berisi bahwa kita tidak boleh menceritakan hal itu kepada siapapun. Kita juga mendapatkan bayaran lebih untuk menutup mulut atas apa yang terjadi pada malam itu. Kita menandatangani surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Setelah itu, HRD menyodorkan surat lagi, yaitu surat pengunduran diri beserta paklaringnya, yang harus kita tanda tangani kembali pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, akhirnya kita sepakat untuk menandatangani surat resign tersebut, sehingga kita secara resmi keluar dari sana. Aku sendiri awalnya tidak berani mengangkat cerita ini ke dalam cerita. Namun karena katanya pabrik itu sudah bangkrut akibat pandemi, jadi aku bisa menceritakannya kembali di sini atas apa yang terjadi pada saat itu. Aku sempat bertanya kepada Iman, kenapa dia sampai kembali dan menyelamatkan kita semua. Iman hanya menjawab, dia hanya ingin menyelamatkan satu nyawa. Apalagi orang tuanya mendorong dirinya kembali setelah dia bercerita tentang pabrik itu 1 hari setelah dia keluar. Aku juga mendapatkan desas-desus tentang apa yang terjadi selanjutnya setelah kejadian itu. Tepat ketika salah satu dari kita akan ditumbalkan pada malam tersebut dan akhirnya gagal. Secara kebetulan kedua orang tua pemilik pabrik mendadak tidak sadarkan diri pada malam itu. Hal itu membuat dia langsung menelpon security, meskipun di pagi harinya akhirnya kedua orang tuanya meregang nyawa. Ketika tumbal tersebut gagal, biasanya mereka seringkali mencari orang-orang terdekat atau dirinya sendiri untuk ditumbalkan. Begitu juga dengan Pak Iwan. Ketika gagal menumbalkan salah satu dari kita, mau tidak mau keluarga mereka jadi korban secara mendadak. Tempat-tempat seperti mesin pemintalan benang, WC yang tidak boleh ditutup dan mesin potong kain, itu adalah tempat-tempat korban yang ditumbalkan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga jiwanya masih ada di sana dan terus menghantui para karyawan yang bekerja di sana. Mereka sengaja ditumbalkan oleh sosok wanita berbentuk ular yang kita temui di dalam pabrik. Mereka dibuat seakan-akan terjadi kecelakaan kerja, sehingga membuat orang lain tidak curiga atas apa yang terjadi di dalam sana ketika penumbalan itu dijalankan. Awalnya, shift malam pun tidak ada. Yang ada adalah tawaran lemburan malam pada karyawan-karyawan. Namun setiap ada lemburan itu pasti ada korban, sehingga para karyawan tidak berminat kembali di tahun berikutnya. Alhasil HRD harus mencari orang agar bisa bekerja malam. Maka dari itu pemilik warung tidak tahu ada shift malam di pabrik tersebut. Karena shift malam ini baru ada sekarang, yang sengaja dibuat sebagai kedok, sebagai pemberian tumbal dengan dalih kecelakaan kerja nantinya. Aku, Dedi, Denny, dan Iman akhirnya berpisah ketika selesai bekerja di sana. Dan beberapa tahun kemudian kita sering berkumpul lagi ketika sudah berkeluarga, seperti hari ini, di mana kita kembali dan menceritakan kisah ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kalian dimanapun kalian bekerja. Hati-hati dalam memilih pekerjaan, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kerjaan yang kita kerjakan di sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.